Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik pada awal kemerdekaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara khusus mengenai keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Secara umum, keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia sangatlah kacau dan juga sulit. Hal ini merupakan lanjutan dari kondisi perekonomian sebelumnya, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya inflasi, yang mana hal itu ditandai dengan menurunnya nilai tukar mata uang serta naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Tidak sekedar inflasi, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan itu sudah masuk ke tahap hiperinflasi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Belanda berupaya menghancurkan objek-objek penting dan strategis yang ada di Indonesia. Hal ini tujuannya adalah supaya Jepang tidak bisa memanfaatkan objek-objek penting tersebut untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, Jepang melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, selama Jepang berkuasa di Indonesia tidak ada berupaya melakukan perbaikan ataupun pembangunan sarana prasarana. Yang keempat, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia. Contohnya seperti pemberontakan DITII, PKI, RMS, dan juga APRA. Kemudian yang keenam, blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Yang ketujuh adalah keterbatasan pemasukan negara, baik itu berupa pajak maupun bea masuk, yang berakibat kepada kekosongan kas negara. Dan akumulasi dari beberapa penyebab tersebut berakibat kepada terjadinya inflasi. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Di antaranya adalah yang pertama, beredarnya mata uang rupiah Jepang dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, beredarnya lebih dari satu mata uang di Indonesia. Nah, jadi di awal kemerdekaan Indonesia ada 3 mata uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah mata uang yang dikeluarkan oleh The Japesi Bank. Yang kedua, mata uang pemerintah Hindia Belanda. Dan yang ketiga adalah mata uang pendudukan Jepang. Penyebab inflasi yang ketiga adalah adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, blokade ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini sangat berdampak buruk terhadap pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah Indonesia tidak dapat mengekspor dan juga mengimpor barang, yang berakibat kepada mahalnya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Indonesia di dalam negeri. Yang kedua, senjata dan peralatan militer tidak dapat masuk ke Indonesia. Adapun tujuan pemerintah Belanda menerapkan blokade ekonomi terhadap Indonesia adalah untuk menciptakan kekacauan dan juga keresahan sosial di masyarakat se-Indonesia dengan harapan kondisi tersebut nanti akan mempermudah Belanda untuk bisa kembali berkuasa di Indonesia. Di slide berikut ini kalian bisa melihat beberapa contoh mata uang yang beredar di awal kemerdekaan Indonesia.
Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menembus blokade ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, menerapkan pinjaman nasional oleh Menteri Insinyur Surahman. Kemudian yang kedua adalah menjalin hubungan kerjasama diplomasi dengan India. Yang ketiga, Indonesia melakukan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan Amerika dengan cara membentuk lembaga ekonomi yang disebut dengan BTC atau Banking and Trading Company. Yang berikutnya adalah Indonesia membuka perwakilan resmi Indonesia Office atau Indop di Singapura dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik Indonesia serta berupaya untuk bisa menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda melalui perantara Singapura dengan menggunakan sistem perdagangan barter. Selain upaya-upaya untuk menembus blokade ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk bisa mengatasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama diantaranya adalah melakukan pinjaman nasional. Yang kedua, memberlakukan 3 mata uang sekaligus. Yang ketiga, mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946. Yang keempat, pemerintah Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI pada tanggal 1 November 1946. Yang kelima adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pertama pada bulan Februari 1946 dengan hasil bahasan mengenai upaya peningkatan produksi dan juga distribusi pangan serta upaya mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia serta mengatur mengenai status dan juga administrasi pengolahan perkebunan. Kemudian konferensi ekonomi 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 1946 tujuannya adalah untuk mengendalikan masalah keuangan negara, harga barang, distribusi dan juga peningkatan sumber daya manusia. Yang keenam, membentuk planning boards atau badan perancang ekonomi pada tanggal 9 Januari 1947 yang dipimpin oleh A.K. Ghani. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan Plan Kasimo, yaitu program untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengupayakan peningkatan swasembada pangan. Adapun isi dari program Plan Kasimo adalah yang A. Memperbanyak kebun bibit dan juga padi unggul. Yang B. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Yang C. Menanam kembali tanah-tanah yang kosong. D. Memindahkan penduduk atau transmigrasi. Upaya mengatasi inflasi yang berikutnya adalah yang kedelapan, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang pada tahun 1948, yaitu upaya mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif yang lain. 9. Membuka hubungan diplomatik atau kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional seperti India, Amerika, dan juga Singapura. Berikutnya adalah mengenai perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Memasuki tahun 1950, keadaan ekonomi negara Indonesia masih belum stabil. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah keamanan dalam negeri yang masih memburuk. Yang kedua, keterbatasan produksi jenis barang hasil perkebunan yang dapat diekspor. Yang ketiga, keterbatasan barang-barang produksi industri yang memenuhi standar ekspor barang internasional. Yang keempat, hutang luar negeri pemerintah Indonesia yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Yang kelima, masih dominannya sistem ekonomi kolonial di Indonesia.
Melihat perkembangan ekonomi bangsa Indonesia yang masih belum stabil, kemudian pemerintah Indonesia mencoba memperbaharui sistem ekonomi, yaitu dengan menggantikan sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nasional, di mana pemerintah Indonesia mencoba mengutamakan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asli Indonesia guna lebih berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Ide sistem ekonomi nasional ini dikemukakan oleh seorang ekonom Indonesia bernama Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ide tersebut dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Berikut ini adalah beberapa kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah dengan menerapkan gunting saprudin. Yang dimaksud dengan gunting saprudin ini adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau seniring oleh Menteri Keuangan yang bernama Saprudin Prawiranegara pada tanggal 20 Maret 1950, di mana semua mata uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas dipotong nilainya menjadi setengahnya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah sekaligus mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah gerakan benteng. Yang dimaksud dengan gerakan benteng ini adalah sistem ekonomi yang bertujuan merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah dari Bapak Prabowo Subianto, dengan cara menumbuhkan pengusaha-pengusaha Indonesia dengan memberikan bantuan dana berupa kredit. Yang kedua adalah memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga adalah nasionalisasi The Japesi Bank. Dengan menjadikan The Japesi Bank milik pemerintah Belanda sebagai milik pemerintah Indonesia sepenuhnya pada tahun 1951. Pengambil alihan bank The Japesi Bank ini adalah dengan tujuan agar dapat menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya ekspor, dan juga bisa menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter tanpa campur tangan pemerintah Belanda. Yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Alibaba di sini adalah pemerintah berupaya membuka hubungan kerjasama antara pengusaha asing khususnya dari Cina atau Tionghoa dengan pengusaha pribumi, yaitu dengan cara memberikan bantuan dana berupa kredit dan juga kemudahan membuat lisensi juga perizinan usaha. Tujuan dari gerakan sistem ekonomi Alibaba ini adalah supaya pedagang atau pengusaha pribumi itu mampu belajar dan juga melatih keterampilan berwirausaha. Akan tetapi pada penerapannya, sistem ekonomi Alibaba maupun sistem ekonomi gerakan benteng itu mengalami kegagalan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya penyalahgunaan bantuan dana yang diberikan. Kemudian masih banyak para pengusaha pribumi yang bersikap konsumtif. Dan yang ketiga adalah masih kurangnya kemampuan daya saing dengan pedagang-pedagang asing lainnya. Yang kelima adalah PINEK atau Finansial Ekonomi pada tanggal 7 Januari 1959. Kerja sama PINEK antara Indonesia dan Belanda dianggap merugikan Indonesia, sehingga kemudian Indonesia menyatakan keluar dari Uni Indonesia Belanda serta menuntut pembatalan hasil KMB. Sebagai akibat keluarnya Indonesia dari Uni Indonesia Belanda itu adalah banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaan dan aset-asetnya yang ada di Indonesia. Sementara
sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola perusahaan dan aset-aset milik Belanda itu masih sangat terbatas. Yang keenam, yaitu Gerakan Asad. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Asad yang memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha dan juga perekonomian bangsa Indonesia dari dominasi dan juga persaingan yang tidak sehat dengan pedagang-pedagang asing, khususnya yang berasal dari Tionghoa atau Cina. Hal ini didasarkan kepada gambaran di mana pada masa itu sistem perekonomian di Indonesia masih sangat didominasi oleh pedagang-pedagang asing, khususnya adalah pedagang-pedagang yang berasal dari Cina. Yang ketujuh, rencana pembangunan 5 tahun. Karena ketidakstabilan politik dan ekonomi, kemudian pemerintah mencoba membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Rencana Pembangunan 5 tahun pada tahun 1956. Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang itu terjadi yang namanya diskriminasi sosial, ditandai dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, di mana masyarakat Indonesia dikategorikan ke dalam kelas sosial yang paling rendah, sementara kelas atas itu didominasi oleh orang Jepang dan juga orang-orang Eropa lainnya. Selain masalah diskriminasi sosial, pada masa awal kemerdekaan, perkebunan dan juga instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri Indonesia itu mengalami kerusakan. Berikutnya, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dengan sangat pesat. Yang keempat, produksi pangan terutama beras mengalami penurunan. Yang kelima, lahan pertanian berkurang karena dialihfungsikan menjadi daerah-daerah industri. Yang terakhir adalah urbanisasi, di mana masyarakat yang ada di pedesaan itu cenderung berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Demikian materi kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi lanjutan, yaitu mengenai perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.